Firman Tuhan judulnya proses. Pernah dengar kata ini ya, proses? Proses itu biasanya ada satu niat, ada satu keinginan, dan ada tujuan. Ya. Nah, dari keinginan atau niat ini untuk sampai ke tujuan, itulah yang namanya proses. Ya. Jadi proses itu membutuhkan waktu. Proses itu bicara ada sesuatu yang dilakukan. Contohnya proses bikin kue. Nah, saudara pandemi begini kan, wah suka makan kue daripada beli-beli. Semua jaga kesehatan, belum tentu higienis, bikinlah sendiri. Saudara bikin kue, beli bahan, kemudian masak, itu kan ada tahapan-tahapan sampai jadi kue. Itu namanya proses. Demikian juga kalau mau saudara punya emas, menempa emas itu ada proses. Batu-batu jadi batu aki, jatuh batu permata, mutiara, itu juga ada proses. Nah, yang kita mau belajar pagi hari ini bahwa di dalam kehidupan kita kekristenan sebagai orang percaya, dari kita lahir, waktu kita percaya Tuhan, kita masuk satu proses. Ya, proses. Makanya kita belajar pagi ini judulnya proses. Nah, tujuan khotbah pagi hari ini adalah, ini kenapa dia tidak mau connect? Tujuan khotbah pagi hari ini supaya jemaat, ya dipencet-pencet aja. Jemaat semakin memahami arti sempurna dan menerjemahkan sempurna itu, mengejawantahkan sempurna itu di dalam kehidupan setiap hari, kehidupan yang real, yang nyata. Kalau di gereja ini, jemaat di Karmel, kita diajarkan bahwa target kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar beragama Kristen. Kita jadi orang percaya bukan hanya kalau hari Minggu duduk manis, di Zoom, di rumah lah ikut Zoom atau YouTube, atau datang ke gereja, dengar firman, punya jam-jam doa, bukan sekedar itu. Tetapi kita diajar di gereja ini bahwa kita dipanggil, kita percaya Yesus tujuannya satu, supaya kita sempurna. Nah, jadi sempurna itu kalau orang awam, orang Kristen pada umumnya berpikir itu seperti sesuatu yang wow, hanya di angan-angan, sesuatu yang bisa diucapkan tetapi nggak bisa direalisasikan. Tapi pagi ini saya mau katakan dan mau tekankan bahwa kekristenan yang sejati itu targetnya satu, sempurna. Makanya Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kita sebagai orang percaya, tanpa saudara sadari, dan pagi ini saya harap saudara memahami bahwa perjalanan hidup kita bukan hanya sekedar saya sekolah, saya menikah, saya punya anak, ngurus keluarga, tinggal tunggu mati. Bukan hanya mengalami tahapan seperti itu. Tetapi sebagai orang percaya, kita masuk dalam satu proses. Begitu kita percaya Tuhan, kita masuk satu proses untuk sempurna. Sempurna itu apa? Menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita layak memanggil ya Aba, ya Bapa. Layak memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Nah, ada beberapa ayat, kalau saudara dengar khotbah dan mengerti khotbah pagi hari ini, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang akan semakin saudara paham maksud ayat-ayat itu ditulis. Yang pertama, satu ayat aja kita baca, Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Ayat yang dibagikan tadi pagi di grup WA ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau saudara baca Yohanes pasal yang pertama, firman itu menjadi manusia. Siapa dia? Yesus. Dan pada waktu Yesus menjelma menjadi manusia, dia datang ke dunia, dia datang kepada ciptaannya, dia datang kepada milik kepunyaan, tetapi mereka tidak menerima dia. Ayat yang ke-12, tetapi siapa yang menerima Yesus, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia,
firman Allah katakan orang-orang yang percaya itu diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Jadi saya dan saudara, kita percaya Yesus. Makanya kita dengar khotbah pagi hari ini, makanya kita ada di gereja, saudara yang di rumah, ikut Zoom, lewat YouTube, kita percaya Yesus, makanya kita mendengar. Nah, waktu kita yang disebut orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia dalam hidup kita mendapatkan satu kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Tinggal bagaimana kuasa ini kita pergunakan. Kalau kita pergunakan kuasa yang sudah diberikan kepada kita, Ibrani bilang, Fatsal 12, kita akan menjadi anak-anak Allah yang sah. Tetapi kalau kuasa itu diberikan, kita tidak mempergunakan dengan baik, kita akan menjadi anak-anak gampangan, kata Ibrani Fatsal yang ke-12. Makanya tidak semua orang Kristen itu layak disebut sebagai anak-anak Allah. Enggak semua orang Kristen yang rajin ke gereja layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena untuk menjadi anak-anak Allah itu ada satu proses yang harus dilewati sampai titik dia layak disebut sebagai anak-anak Allah. Predikat anak Allah itu tidak mudah, ada satu proses. Kenapa? Karena anak-anak Allah itu bicara tentang ahli waris kerajaan sorga. Akan mewarisi kerajaan sorga. Amin. Nah, yang kedua saya ambil dalam Injil Matius, saudara boleh lihat di depan. Matius 25 ayat yang ke-13 ini berbicara tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Di dalam ayat yang ke-13 kita baca sama-sama 2-3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Di dalam ayat 13 ini menceritakan bagaimana pada waktu 5 gadis yang bodoh, dia pergi mencari minyak karena hampir habis, mau padam lampunya. Waktu mereka sementara pergi, mempelai itu datang. Begitu mereka kembali, pintu sudah tertutup. Muncul ayat 13, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bicara proses itu bicara waktu. Dan kita semua terikat dengan waktu. Ya, makanya jangan sia-siakan waktu yang ada. 1 menit, 1 detik waktumu di dalam dunia ini bisa berdampak sampai di kekekalan. Ya. Saya tadi pagi bangun, buka WA karena harus kirim ke gereja, ke jemaat ya, ke grup. Saya kaget ada seorang hamba Tuhan yang menurut saya dia baik-baik, sehat-sehat. Tadi jam 2 hampir jam 3 kurang meninggal dunia. Gembala sidang di Tabana. Kita nggak tahu umur manusia. Jangan bilang mati itu tunggu tua, mati itu tunggu sakit. Orang sehat-sehat bisa mati. Ketabrak mobil jetek langsung meninggal. Atau ada yang bangun, tidur, bangun sudah nggak bangun lagi. Usia nggak menentukan. Oke, kita nggak mati. Kalau Tuhan datang besok, siapa yang tahu? Makanya firman Allah katakan, yang saya mau hubungkan dengan proses bahwa waktu hidup kita sangat terbatas. Makanya berjaga-jaga. Karena kamu nggak tahu apakah besok kamu masih punya kesempatan untuk mendengar firman. Kalau dengar firman hari ini lakukan. Kenapa? Kalau saudara tunda, apakah ada jaminan minggu depan saudara masih hidup? Makanya setiap mendengar kebenaran, bereskan hari ini. Setiap mendengar firman Allah, lakukan hari ini. Ya. Dan ayat yang selanjutnya saya ambil contoh Matius 25 ayat 29. Masih tentang perumpamaan tentang talenta. Ayat 29 berkata, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini bicara tentang ada orang yang dikasih talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Yang 1 Tuhan tuntut jadi berapa? Jadi 2, 100%. Yang 2 kalau 100% berkembang jadi berapa? Jadi 4. Yang 5 jadi berapa? Jadi 10. Waktu Tuhan itu kembali, waktunya sudah selesai, dia kembali minta pertanggungjawaban. Yang 5 jadi 10. Yang 2 jadi 4, yang 1
tetap satu. Kenapa? Karena dia mengubur, dia tidak mengembangkan talenta itu. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, setiap kita itu punya tugas. Waktu kita lahir ke dalam dunia, kita bawa tugas ilahi. Jadi di mana saudara dilahirkan, orang tuamu macam seperti apa, ekonomimu seperti apa, pendidikanmu seperti apa, budayamu seperti apa, itu diatur oleh Tuhan semuanya. Saudara waktu lahir kan gak disuruh milih, kamu mau jadi suku apa? Kita lahir. Hak prerogatifnya Allah yang menentukan. Kenapa? Karena di setiap kondisi, di setiap lingkungan kita dilahirkan, Allah tahu seberapa talenta yang akan dipercayakan kepada kita. Makanya saudara kalau itu orang-orang bisa begini, kok dia bisa begitu, kayaknya banyak sekali. Dia dituntut banyak. Saudara hanya dipercayakan satu, saudara dituntut hanya jadi 2, gak jadi 10. Amin. Nah, waktu hidup kita yang terbatas, untuk apa? Mengembangkan talenta. Talenta bukan hanya bicara kemampuan, oh pinter main musik, pinter nyanyi, pakai untuk pelayan, bukan sekedar itu. Talenta itu Tuhan kasih kita kemampuan, kasih fasilitas. Kalau kita kembangkan itu, kita bisa semakin mengenal siapa Tuhan kita. Kita semakin memahami. Saudara yang sehat, yang cerdas, saudara bisa mengerti apa itu kesempurnaan. Saudara punya kesempatan. Tapi ada orang Kristen lain gak ngerti, sempurna itu bukan milik kita, itu hanya di angan-angan. Manusia sudah berdosa, dunia udah dikutuk, bagaimana kita bisa sempurna? Tapi di sini diajarkan, kesempurnaan tidak tergantung situasi kondisi, tidak tergantung keadaan manusia yang sudah berdosa, tetapi apakah mau meresponi. Allah sudah kasih kuasa, mau gak kamu pakai kuasa itu supaya kamu layak disebut sebagai anak-anak Allah, untuk layak disebut sebagai sempurna. Amin. Nah, itu ayat-ayat yang saya buka untuk saudara memahami bahwa kehidupan kita ini bukan sekedar tunggu mati, tetapi kehidupan kita ini berproses, proses. Dan kita goalnya tuh sudah jelas, langit baru, bumi baru. Kita punya tujuan. Kenapa ada banyak orang yang gagal di dalam proses? Karena samar-samar tujuannya tuh tidak jelas. Ada orang sudah tahu tujuannya masih bisa gagal dalam proses. Makanya kalau HP itu harus terus di-charge. Kenapa saudara harus baca Alkitab? Kenapa saudara harus berdoa? Kenapa saudara harus bersekutu saudara seiman? Itu men-charge imanmu, rohanimu, supaya tetap punya semangat yang berkobar-kobar. Kenapa? Karena proses ini nggak mudah loh. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang putus di tengah jalan. Tetapi kalau saudara sudah punya tujuan yang jelas, langit baru, bumi baru, saya akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Saya akan memanggil dia sebagai Bapa. Saya akan tinggal di dalam kekal. Itu cukup menjadi kekuatan untuk saudara bertahan di dalam proses hidup sehari-hari. Amin. Proses itu kan bicara pergumulan ke pergumulan. Nanti sebentar kita akan bahas ya. Oke. Nah, latar belakangnya apa? Kita belajar tentang proses ini. Kenapa kita harus menjadi orang yang sempurna? Kenapa kita harus menjadi anak-anak Allah? Apa sih? Kan selalu ada latar belakang dulu, ada penyebab, baru ada akibat. Nah, kita belajar dari Lucifer. Tahu Lucifer? Lucifer. Lucifer itu di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada tulisan Lucifer. Tapi dalam terjemahan lain ada Lucifer. Nah, kita belajar pagi ini dari kehidupan Lucifer dan kehidupan Adam. Lucifer itu siapa? Lucifer itu yang memberontak kemudian berubah namanya jadi iblis. Adam itu siapa? Adam itu manusia pertama yang diciptakan Allah, ditaruh di Taman Eden. Tahu semua ya? Oke, karena kita belajar dari dua tokoh ini, harus tahu dulu siapa mereka. Nah, Lucifer itu kalau saudara baca di dalam Yeskiel dan di dalam kitab Yesaya, itu menggambarkan siapa Lucifer itu. Alkitab mencatat bahwa Lucifer itu diberi gambaran dalam kesempurnaan. Dia diciptakan dalam hikmat. Waktu Lucifer dijadikan, dia sempurna. Sempurna, kesempurnaan. Nah, makanya pada waktu Lucifer memberontak, dia ingin menyamai Allah, dia nggak diberi kesempatan untuk bertobat. Tidak dikasih kesempatan kedua. Kenapa? Karena pemahaman dia tentang Allah dengan hikmatnya yang sempurna,
dia sudah sempurna memahami Allah. Begitu dia melakukan pelanggaran, tidak ada kesempatan untuk diperbaiki. Berbeda dengan Adam. Adam itu pada waktu dijadikan, Adam itu berproses, bertumbuh. Ya. Adam itu kalau minggu lalu saya khotbah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Rancangan Allah waktu mau menjadikan manusia, Allah mau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar itu berbicara tentang manusia punya pikiran, perasaan, kehendak. Rupa itu berbicara tentang kualitas dari pikiran, perasaan, kehendak. Allah mau manusia diciptakan dengan pikiran supaya manusia bisa memahami pikiran Allah. Allah menjadikan manusia dengan perasaan supaya manusia bisa paham perasaan, mengerti perasaan Allah. Manusia diciptakan dengan kehendak. Kehendak manusia itu bebas. Tetapi Allah mau supaya dengan kehendak bebas, manusia mengarahkan kehendaknya untuk memilih melakukan kehendak Allah. Itu bicara kualitas. Rancangan Allah, kualitas pikiran perasaan manusia itu sempurna, sehingga layak disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi pada waktu manusia dijadikan, Kejadian 1 ayat 27, manusianya diciptakan dengan pikiran, perasaan, kehendak untuk memiliki kualitas sebagai anak-anak Allah. Kualitas yang Allah harapkan itu berproses. Allah nggak kasih simsalabim. Manusia, Adam dan Hawa harus mengusahakan dirinya untuk mencapai kualitas pikiran yang mampu memahami pikiran Allah. Perasaannya harus terus diasah supaya dia mampu memahami perasaan Allah. Kehendak bebasnya itu jangan liar, tetapi dalam proses waktu Adam harus belajar mengarahkan kehendak bebasnya untuk melakukan apa yang menjadi maunya Allah. Jadi Adam waktu diciptakan belum sempurna. Waktu dia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 jetek, Adam belum sampai titik sempurna kualitas yang Allah harapkan. Dia sudah gagal. Makanya waktu Adam jatuh, Adam gagal, semua keturunannya terlahir dalam kodrat dosa. Kenapa Yesus Allah itu menjelma menjadi manusia? Karena manusia pemahaman tentang Allah belum lengkap, belum sempurna, tidak seperti Lucifer. Waktu dia buat kesalahan, manusia buat kesalahan, manusia diampuni, dia punya kesempatan untuk diperbaiki. Nak, kamu salah loh, ini seharusnya. Oh begitu ya, sama dengan orang tua. Kita memperlakukan anak kita yang di bawah 5 tahun dengan anak 20 tahun itu berbeda. Ada banyak hal kesalahan dilakukan anak balita karena dia nggak tahu resikonya apa, salah saya apa. Dia hanya melakukan apa yang dia mau lakukan. Tetapi beda kan dengan anak yang 20 tahun yang sudah mengerti ini baik, ini jahat, ini salah, ini konsekuensinya apa. Kita akan memperlakukan tidak sama. Mengerti sampai sini ya? Oke, nah persamaan antara Lucifer dan Adam itu ada persamaan perbedaan. Persamaannya Lucifer punya kehendak bebas, Adam punya kehendak bebas. Makanya Lucifer kan kalau saudara baca Yeskil, aku hendak menyamai Allah, aku hendak, aku ingin. Wah, dia ingin merebut tahta Allah. Ada keinginan. Kenapa? Karena dia punya keinginan dan keinginan kehendaknya dia bebas. Demikian juga Adam. Kenapa Adam makan buah yang dilarang? Karena dia punya kehendak. Kehendak itu Allah kasih bebas. Allah tidak mengintervensi manusia. Makanya saudara nanti pada waktu di pengadilan Tuhan, kita nggak bisa ngomong, Tuhan kenapa saya masuk neraka? Ya kamu pelanggaran begini, gara-gara saya nikah sama dia sih, gara-gara tetangga saya begini. Nggak bisa. Kenapa? Kamu mau melakukan yang baik, yang tidak baik, yang benar, yang jahat, itu kamu punya pilihan bebas. Kamu yang menentukan. Iblis, sejahatnya hanya iblis, dia hanya kasih jebakan-jebakan. Dia nggak bisa tarik gendong kamu bawa ke neraka. Sesayang-sayangnya Tuhan sama manusia, Tuhan nggak bisa bawa kita ke surga. Karena kita punya kehendak bebas. Kita harus menentukan langkah kita, memilih Tuhan atau bukan Tuhan. Makanya kehendak bebas manusia itu sesuatu yang dahsyat. Kalau nggak dipergunakan dengan baik, itu bawa kepada kebinasaan kekal. Tetapi kalau kita arahkan kehendak bebas kita dengan benar, itu membawa kita kepada kemuliaan, yaitu menjadi anak-anak Allah. Amin.
Wow, saudara tuh harus tembus pada kekekalan. Supaya masalah-masalah hidupmu hari ini tidak membuat engkau patah, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Tembus kekekalan, itu ada langit baru, bumi baru. Itu ada sorga yang mulia yang menanti. Dan aku akan ada di sana. Seberapa persoalan hidupmu hari ini, itu gak sebanding dengan kekekalan. Alkitab bilang manusia hidup 70-80 tahun, lebih dari itu kesia-siaan. Oke, saudara hidup 100 tahun, kekekalan tuh gak ada batas loh. Penderitaanmu 50 tahun, di sana kebahagiaan kekal. Berani gak bayar harga menderita hari ini untuk mendapatkan kekekalan? Tapi banyak orang gak berani. Kenapa? Karena fokusnya cuma di sini. Bagaimana aku bahagia, bagaimana perasaanku nyaman, bagaimana cita-citaku tercapai. Dia nggak tahu setelah mati ada kehidupan yang sesungguhnya, dan itu kekal. Dan saya ajak saudara pagi ini tembus kepada kekekalan. Hidupmu hari ini cuma sementara. Penderitaanmu seberat apapun hari ini, itu akan berakhir. Semua ada waktu. Ayo tembus pada kekekalan. Kalau saudara tembus pada kekekalan, saudara akan jadi orang Kristen yang semangat, yang berkobar-kobar. Saudara nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena saudara tahu yang menanti kemuliaan kekal nggak bisa sebanding dengan apa yang saudara lakukan hari ini. Amin. Oke. Nah, yang jadi perbedaan sama-sama punya kehendak bebas. Lucifer dan Adam melakukan kesalahan. Bedanya apa? Kalau Lucifer di dalam Yeskiel, di dalam Yesaya, kesalahannya dia ingin menyamai Allah. Dia tahu kesempurnaan Allah. Dia memahami Allah dengan hikmat yang sempurna. Dan dia tahu Allah itu punya aturan. Dan dia tahu ada kesempatan di mana dia bisa mengambil tahta itu. Kalau nggak ada kesempatan, itu kan gambling namanya. Kalau nggak ada kesempatan, nggak ada kemungkinan dia bisa menang, dia kan nggak mungkin memberontak. Dia lakukan itu. Kalau saudara baca, itu ada malaikat-malaikat yang mengikuti, yang pro kepada Lucifer. Nah, ini sesuatu yang ya agak berat-berat sedikit, tapi minimal gambaran garis-garis besar saudara paham. Itu yang dilakukan Lucifer. Niat dari hati untuk memberontak. Dan dia punya pengikut. Ya. Kalau Adam kesalahannya apa? Dia punya kehendak bebas sama dengan Lucifer, tetapi kesalahannya dia memilih yang salah. Waktu Allah jadikan, Allah taruh di Taman Eden. Allah berfirman. Apa firman Allah kepada Adam? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali jangan makan yang di tengah. Karena pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Ada perintah. Tetapi pemahaman Adam kan belum sempurna tentang Allah. Alkitab berkata, Kejadian pasal yang ketiga. Apa yang terjadi di situ? Percakapan antara Hawa dengan ular. Apa yang ular katakan kepada Hawa? Ular ngomong apa? Pembukaannya apa? Halo Hawa yang cantik jelita anggun mempesona. Aku dengar ya, waktu itu Tuhan ngomong sama suamimu, sama kamu juga kan ada di situ. Katanya kamu nggak boleh makan ya semua pohon, semua buah dalam taman ini nggak boleh kamu makan. Tuhan bilang begitu? Gitu. Iblis tuh nggak to the point, ada pendahuluan. Dan banyak manusia, orang Kristen tuh masuk dalam jebakan-jebakan. Oh ini nggak salah, oh ini dosa putih, ini dosa kecil. Padahal itu jebakan-jebakan iblis yang akan membawa kepada dosa yang lebih besar selanjutnya. Ya, makanya hati-hati. Ya, begitu masuk jebakan, Hawa menjawab, oh bukan begitu, kamu salah. Kata Allah, kita boleh makan semuanya kecuali yang ini yang nggak boleh, karena kamu ada di situ. Iblis kan sudah berhasil, sudah ada dialog, betul nggak? Memulai pembicaraan itu kan susah. Kalau orang yang pendiam, kalau sama-sama rame, ya gampang aja. Tapi untuk orang tertentu memulai pembicaraan itu susah, dan ini sudah terbukti. Kemudian apa yang ular katakan selanjutnya? Kamu tahu nggak Hawa? Kenapa Allah melarang kamu memakan buah itu? Tahu nggak kenapa?
Hawa mikir, kasih tahu nggak ya? Hawa bingung kan, nggak tahu apa ya. Kamu tahu nggak? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Bukankah itu pemberontakan yang Lucifer lakukan di sorga? Ingin menyamai Allah. Dan itu dia lemparkan kepada Hawa. Kamu tahu nggak? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Makanya Allah nggak kasih kamu makan buah itu. Itu jebakan. Tapi Hawa masuk perangkap. Dan virus Lucifer itu menjalar kepada semua manusia. Ingin menyamai Allah. Ingin menyamai Allah, saudara, mungkin siapa sih ingin naik ke surga punya tahta? Kamu lebih mementingkan hasratmu, kepentinganmu, kesenanganmu dari menjaga perasaan Allah, itu sudah menyamai Allah. Kamu mengatur dirimu suka-sukanya kamu, gak pernah tanya kehendak Allah, itu sudah menyaingi otoritas Allah yang seharusnya memimpin hidup. Itu dalam hal-hal sederhana kalau kita aplikasikan. Kenapa? Semua orang sudah ada keegoisan. Semua orang keangkuhan hidup itu ada. Kenapa? Karena itu virus Lucifer yang menjalar dari manusia pertama. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan Allah gak suka itu. Kenapa Allah gak suka? Karena kita memang ciptaan. Allah pencipta. Kita memang hamba. Dia harus jadi Tuhan yang harus kita hormati. Itu kalau kita berpikir cerdas. Amin. Oke. Nah, akibat dari pelanggaran Lucifer, firman Alkitab katakan dia dihukum. Dia dan pengikut-pengikutnya dihukum. Hukumannya apa? Diusir dari sorga. Dulu kalau saudara baca kitab Ayub, baca nggak kitab Ayub? Pernah baca nggak? Satu waktu Allah di sorga bersama anak-anak Allah lagi berunding. Kemudian datanglah iblis. Iblis bebas naik turun sorga. Kemudian Allah berkata, hai, dari mana kamu Lucifer? Dari mana kamu? Dia bilang, habis keliling-keliling. Allah berfirman, kamu lihat gak hambaku Ayub? Dia bebas naik turun surga. Tetapi Yesus mati di kayu salib, Yesus menang. Yesus kan katakan kalau saudara baca di Injil, aku melihat kilat jatuh dari langit. Iblis dicampakkan. Itu hukuman yang sudah dilakukan waktu Yesus menang. Tetapi ada yang kedua, hukuman yang akan iblis terima beserta pengikut-pengikutnya, yaitu kebinasaan kekal di api neraka. Kalau di pengadilan sudah ketok palu, hukumannya sudah ada. Iblis masuk neraka bersama pengikut. Tapi eksekusinya belum. Kapan? Nanti kalau kiamat. Kalau saudara mengerti tentang Allah, Allah tuh bekerja dengan waktu yang sangat teratur. Makanya ciri orang yang lahir baru satu, dia tahu menghargai waktu. Tuhan paling gak suka orang tuh yang gak bisa ngatur waktu. Saudara belum mengerti kasih karunia, saudara belum memahami pribadi Allah kalau saudara masih pakai waktumu untuk hal-hal yang gak jelas. Kalau saudara baca Yesus lahir itu pada waktu yang sudah ditentukan. Setiap peristiwa kejadian itu Allah punya jadwal. Makanya jadwal pergumulan hidupmu juga masing-masing itu ada jadwalnya. Satu waktu akan berakhir. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu lebay. Saya juga kadang lebay, tapi bangkit. Kenapa? Semua akan berakhir, semua ada waktu. Amin. Nah, iblis tahu waktunya akan berakhir. Makanya sekarang dia keliling-keliling, nyari apa? Nyari teman. Yang dia kejar siapa? Orang Kristen yang dalam proses ini loh. Supaya nggak selesai, supaya nggak sampai di tujuan. Makanya kita bilang iblis tuh mengaum-ngaum mencari manusia. Jangan merasa saya sudah hebat. Kenapa setiap hari kita harus merendahkan diri, memulai hari dengan saat teduh? Saudara pun sudah saat teduh, sudah doa di hadirat Tuhan, saudara rasa kuat. Begitu keluar rumah, begitu sampai kerjaan, kadang hadirat Allah tuh hilang, biur. Makanya pemazmur bilang, kemana aku bisa menjauh? Hanya orang-orang yang bisa merasakan, memahami Allah ada di mana-mana tanpa CCTV, orang itu yang tidak akan berbuat dosa. Orang itu yang akan menjaga langkahnya. Kenapa? Karena dia tahu dimanapun aku berada, apapun aku kerjakan, Tuhan selalu ada. Bukan hanya menjaga aku supaya nggak jatuh. Tuhan ada apa? Mengawasi setiap langkah. Amin.
Jadi kalau saudara dalam masalah, kamu gak sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Kamu jatuh tidak akan tergeletak. Ya, dalam kamu bahagia, senang apapun, ingat juga Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Jangan nikmati kesenangan hanya untuk diri kamu, tapi ingat perasaan Tuhan. Apakah dia bahagia juga dengan kebahagiaan? Ya, oke. Nah, dia dihukum ini, neraka kekal. Sekarang hukuman untuk Adam apa? Sama, Adam waktu melakukan pelanggaran, prosesnya gagal. Dia juga dihukum. Dihukum apa? Diusir keluar dari Taman Eden. Hukumannya apa? Dia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah maksudnya manusia tidak punya kemampuan, tidak punya kesempatan untuk memiliki kualitas sebagai anak-anak Allah. Manusia punya pikiran, tapi udah gak bisa memahami pikiran Allah. Manusia punya perasaan, tapi udah gak merasakan perasaan Allah, makanya hidup dalam dosa. Manusia punya kehendak, tapi gak bisa lagi mengarahkan kehendak ini untuk menyenangkan hati Allah. Apa aku mau, aku senang, itu aku lakukan. Gak punya kualitas seperti anak-anak Allah. Gak punya kualitas sempurna. Itu yang artinya kehilangan kemuliaan Allah. Dan hukuman yang ketiga, yang terakhir, semua keturunan Adam itu lahir dalam kodrat dosa. Saya mau tanya, saudara lahir sudah bawa kodrat dosa. Makanya ada teori tabula rasa, itu ilmu psikologi, ada satu teori tabula rasa. Dia berkata, teori itu berkata bahwa manusia lahir seperti kertas putih yang siap diisi. Kalau dalam kekristenan kita nggak putih-putih banget. Kertas itu sudah ada isinya. Isinya apa? Kita sudah lahir dengan kodrat dosa. Mewarisi DNA dari bapak dan ibu kita. Dari orang tua kita. Kita sudah terlahir kodrat dosa. Ya? Oke. Nah sekarang saya mau tanya saudara di rumah, saudara di gereja. Saudara lahir, kita nih lahir udah kodrat dosa. Saudara setuju nggak kita lahir udah bawa dosa? Setuju ya? Ada yang nggak setuju? Saudara, kenapa kita lahir dengan kodrat dosa? Gara-gara Adam. Kira-kira kalau saudara ketemu Adam, apa yang saudara lakukan dengan dia? Hah? Saudara marah nggak sama Adam? Yang Adam lakukan aku lebih parah loh. Nah, saudara yang kekasih, kita berpikir kalau gitu di mana keadilan Allah? Orang manusia lahir kenapa dalam kodrat dosa, orang yang salah ada? Keadilan Allah justru di dalam keselamatan. Keselamatan itu bicara tentang salib. Baca 1, 2, 3. Salib adalah kesempatan untuk semua manusia tidak masuk hukuman kekal. Caranya bagaimana? Setiap manusia akan dihakimi menurut perbuatan. Gara-gara Adam, semua kita akan mengalami hukuman kekal. Tapi kan belum dihukum. Buktinya sampai sekarang belum dihukum kekal. Betul nggak? Yesus datang mati di kayu salib. Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia, bukan dosa orang Kristen. Bukan dosa bangsa Yahudi atau orang Israel saja. Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia. Adam mengakibatkan semua manusia dalam penghukuman. Yesus mati, hukuman itu Yesus selesaikan. Tapi apakah semua manusia sudah beres? Ada penghakiman. Jadi ceritanya gini nih, gara-gara Adam, semua manusia itu meluncur, hukuman kekal, meluncur. Nah manusia ini lagi meluncur untuk hukuman kekal semua manusia, tiba-tiba ada salib. Salib tuh manusia lagi meluncur, stop. Yesus berkata, aku sudah menyelesaikan masalah dosa Adam. Tetapi bukan berarti kamu gak masuk ke maut. Bukan berarti kamu hidup kekal. Kamu akan dihakimi. Hakimi menurut apa? Perbuatan. Stop dulu. Yang baik, yang jahat dihakimi. Nah penghakiman itu, landasan penghakiman ada 3. Jadi nanti di penghakiman Allah manusia tuh dikelompokkan 3. Yang pertama bangsa Israel, yang kedua yang bukan Israel, dan yang ketiga orang percaya. Orang percaya konsep perjanjian baru itu dihitung mulai Yesus naik ke sorga, ya.
Orang percaya itu dalam konteks perjanjian baru adalah orang-orang yang mendengar Injil, yang percaya Alkitab, percaya karya keselamatan. Jadi orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru tetapi nggak tahu Yesus itu siapa, mereka masuk kategori yang kedua. Mereka bukan Israel, mereka bukan orang percaya. Jadi hanya 3 kategori ini. Nah, bangsa Israel nanti di penghakiman mereka dihakimi berdasarkan apa? Apa landasan hukumnya? Saudara kan kalau di pengadilan ada KUHP, ya, itu ada landasan hukum. Kenapa dia ada di sini, tuntutannya apa? Nah, nanti di penghakiman Allah juga ada landasan hukum. Kalau untuk bangsa Israel itu landasan hukumnya Taurat. 10 hukum Taurat. Mereka akan dihakimi menurut hukum Taurat. Tetapi orang yang bukan Israel, baik yang hidup zaman dulu maupun zaman sekarang, yang gak percaya Tuhan, gak tahu Yesus itu siapa, mereka akan dihakimi di dalam Roma pasal yang kedua, mereka akan dihakimi menurut, ada banyak orang gak beragama, tetapi gak bikin dosa. Saudara lihat suku-suku pedalaman, mereka punya hati nurani. Mereka tahu orang tua harus dihormati. Mereka tahu itu punya orang saya nggak boleh ambil. Dari mana? Nggak ada hukum tertulis, baca aja kagak bisa. Dari mana? Dari hati nurani. Hati nurani itu didapat dari mana? Ya panjang. Dari Adam menceritakan kepada keturunan. Itu jadi hukum yang tertulis dalam hati. Ya. Dan yang ketiga, orang percaya akan dihakimi menurut Injil. Injil itu apa? Injil itu kan bicara tentang kehidupan Yesus, apa yang dia lakukan, apa yang diajarkan. Jadi pagi ini kita yang bilang percaya Yesus, nanti kita mati, penghakiman kita berdasarkan apa? Standar hidupmu harus sama seperti Yesus hidup. Wow, Yesus anak Allah. Kita kan lagi diproses menjadi anak Allah. Kamu ikut gak standar Yesus? Kalau lolos berarti kamu layak disebut anak-anak Allah. Makanya Roma 8 ayat 29, Yesus disebut yang sulung. Kita adik-adiknya, karena kita juga punya predikat nantinya akan disebut sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Amin. Oke. Kalau begitu, setiap orang punya kesempatan langit baru, bumi baru. Percaya Yesus, nggak percaya Yesus punya kesempatan berdasarkan landasan hukum mereka. Kalau begitu apa bedanya saya percaya Yesus? Apa bedanya saya jadi orang Kristen? Apa bedanya saya mati-matian untuk Tuhan saya? Perbedaannya kalau orang non-Kristen, dia diproses berbeda dengan orang Kristen. Kalau non-Kristen, dia diproses supaya tidak binasa. Firman Allah katakan, kehendak Allah satu, tidak ada seorang pun yang binasa. Itu bukan cuma bicara orang Kristen, manusia itu Tuhan gak mau ada yang binasa. Ya, makanya dia mati untuk semua supaya tidak ada yang binasa. Orang-orang di luar sana juga mengalami proses hidup. Yang punya masalah kan bukan cuma kita orang Kristen, mereka juga punya masalah rumah tangga, kerjaan, pandemi mereka juga ngalami. Kenapa? Itu proses untuk mereka. Proses untuk apa? Supaya mereka gak mengalami maut. Supaya mereka punya kesempatan untuk menerima kehidupan yang akan datang. Nah, kalau kekristenan apa kelebihan kita? Bedanya kita diproses hari ini, kita percaya Yesus, kita punya kuasa. Kita bukan sekedar masuk surga, tetapi kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita akan disebut anak-anak Allah. Kita sempurna, kita akan memerintah. Yesus sulung. Kalau kerajaan surga itu kan bicara kerajaan. Ada raja, ada pemerintahan, tapi ada masyarakat. Kalau semuanya kerajaan, siapa yang masyarakat? Amin. Kalau begitu, Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit yang bisa menyelamatkan hanya Yesus. Terus gimana arti ayat itu? Keselamatan itu tidak sama dengan surga neraka. Keselamatan di dalam Yesus artinya apa? Hanya orang yang percaya Yesus yang punya kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Orang gak percaya Yesus, sebaik apapun dia, tidak akan punya predikat sebagai anak-anak Allah. Karena Yesus teladan, Yesus contoh. Hanya orang yang mengenal Yesus, tahu ajaran Yesus, mengikuti cara hidup Yesus, dia bisa diproses jadi anak Allah. Kalau orang gak kenal Yesus, dia akan diproses untuk masuk langit baru, bumi baru sebagai anggota masyarakat. Dia tidak punya predikat sebagai anak-anak Allah. Kok bisa mereka punya kesempatan? Karena Tuhan mengasihi semua manusia. Sekarang keadilan Tuhan di mana?
Kalau saudara lahir di suku pedalaman, tidak pernah dengar Yesus itu siapa. Di pedalaman perang suku, hidup menderita. Tiba-tiba mati, ketemu malaikat tanya, kamu kenal Yesus enggak? Enggak, Yesus itu siapa? Makanan atau minuman? Enggak, udah masuk neraka. Tuhan adil enggak? Tuhan adil enggak? Enggak ada orang mau dilahirkan di dunia. Semua orang lahir ke dunia atas kehendak Allah. Adakah Tuhan izinkan orang lahir hanya untuk dibinasakan? Dari sini saya ajak saudara tuh punya pikiran yang cerdas. Supaya sebagaimana Tuhan mengasihi semua orang, kita juga jangan merasa kita lebih baik. Justru kita percaya Tuhan Yesus, kita punya standar yang lebih tinggi. Kita harus punya standar sebagai Yesus, sebagai anak Allah. Baru kita layak punya predikat. Kalau enggak, kita sama aja dengan mereka. Amin. Ya, dikasih banyak, dituntut banyak. Oke, kesimpulan khotbah pagi ini diproses sebenarnya cuma 2 hal. Ini dia, ya. Kita diproses itu sebenarnya cuma dalam 2 hal. Jadi saudara, perjalanan hidup hari ini cuma 2 hal yang Tuhan mau proses. Yang pertama, kesalahan Lucifer dan kesalahan Adam kita belajar. Lucifer dia ingin menyamai Allah. Adam dia punya kehendak bebas tapi dia memilih yang salah. Nah, begitu manusia lahir kita sudah bawa virus Lucifer, kita sudah bawa dosa Adam. 2 kodrat dosa ini udah menempel. Makanya kita diizinkan lahir hidup berproses dalam 2 hal ini. Yang pertama apa? Kerendahan hati. Tunduk kepada otoritas. Kamu tuh cuman ciptaan. Kamu tuh harus mengabdi kepada Tuhan. Kamu punya perasaan tapi bukan untuk menyenangkan perasaanmu. Kamu punya perasaan supaya kamu memahami perasaan Allah, mengerti apa yang Allah mau. Amin. Nah, kerendahan hati ini bukan sekedar rendah diri, bukan sekedar mengalah, bukan. Kerendahan hati ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Saya kasih definisi sederhana. Kerendahan hati itu cuma 1. Segala aku, perasaanku, harga diriku, ego, itu semua dibuang. Cuman itu. Itu yang namanya rendah hati. Kenapa kita ketemu orang dengan anak bisa masalah? Suami istri bisa berantem. Di lingkungan kerja bisa ada clash. Kenapa? Karena kita masih mementingkan harga diri. Perasaan kita tuh masih di nomor 1. Begitu ada yang mengganggu perasaan kita, begitu ada hal membuat kita nyaman, kita jadi marah. Udah, kita jadi mengundurkan diri. Saya mau kasih tahu, siapa yang pagi ini tidak punya masalah, tolong angkat tangan. Saudara tahu semua persoalan hidup yang kita alami, intinya bukan masalah keluarga, masalah sakit, bukan itu di hadapan Tuhan. Intinya cuma 1. Masalah itu Tuhan izinkan untuk melatih kerendahan hati. Cuman itu. Jadi kalau ada masalah jangan doa Tuhan tolong masalah dalam nama Yesus. Doa puasa diangkat tengking. Enggak usah. Selama kamu tidak rendah hati, walaupun enggak ada masalah, kamu enggak akan jadi apa-apa. Jadi setiap ada masalah itu cuman kesempatan Tuhan beri melatih kita merendahkan hati. Cuman itu intinya. Jadi jangan cari solusi masalah itu. Bukan itu intinya. Intimu hatimu ini. Amin. Karena hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa menanggung beban orang lain. Yang kedua, belajar dari Adam. Dia memilih yang salah. Kehidupan kita sampai kita mati itu proses. Mengarahkan kehendak bebas kita untuk memilih melakukan kehendak. Hari ini aku mau bangun pagi, aku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Tolong aku, haleluya. Wah, berhasil. Besok gagal lagi. Itu berproses. Ya, berproses. Kita sudah punya masalah. Aduh, ini loh Tuhan solusinya. Tapi kita tahu itu nggak baik, itu nggak jujur, itu bukan kehendak Allah. Aduh, tahan dulu. Aduh Tuhan, kalau saya ambil ini sudah selesai masalah saya. Bukan masalahmu yang utama, tapi karaktermu itu yang utama. Bagaimana kamu mengarahkan hati melakukan kehendak Allah. Itu yang Allah cari. Menyelesaikan masalah, Allah simsalabim, selesai semua kok. Amin. Tapi untuk merubah hati, untuk belajar jadi orang yang rendah hati, merubah hati supaya mengarahkan keinginan hanya untuk melakukan kehendak Bapa, itu Alkitab bilang mustahil. Karena kita sudah bawa dosa, kodrat dosa dari Adam, kita sudah bawa virus Lucifer. Itu mustahil. Tapi orang yang percaya kepada Yesus menjadi tidak mustahil. Karena kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sekarang bagaimana kita mau nggak pergunakan kuasa itu? Amin. Baca yang kesimpulan 1, 2, 3.
Sebagai orang percaya, kita memiliki kesempatan untuk diproses menjadi anak-anak Allah, yaitu sempurna. Jadi pertanyaan, saudara bersedia nggak? Hidup itu pilihan. Amin. Tuhan memberkati, mari kita bangkit.